Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrian Maulana, mahasiswa program studi seni rupa murni dari ISBI Bandung. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas jurnal saya yang berjudul Manajemen Bisnis sebagai Strategi Eskalasi Seniman, Studi Kasus Tony Antonius. Di era kontemporer, menjadi seniman saja tidak cukup. Dibutuhkan manajemen dan strategi bisnis untuk bertahan, berkembang, dan berkontribusi dalam ekosistem seni secara lebih luas. Melalui studi kasus Tony Antonius, seorang seniman sekaligus pengelola ruang seni dan bisnis kanvas di Bandung, saya mengeksplorasi bagaimana praktik manajemen bisnis tidak harus mengorbankan nilai artistik, tetapi justru bisa menjadi kekuatan dalam membangun ekosistem yang berkelanjutan. Baik, kita mulai dari latar belakang. Dunia seni rupa saat ini bukan lagi dunia yang hanya dipenuhi kanvas, cat, maupun juga galeri. Jadi di tengah kompleksitas zaman, seniman tidak cukup hanya menggenggam kuas maupun hanya mengekspresikan ide. Justru ada tantangan yang lebih besar yang kini hadir, yaitu tantangan keberlanjutan, pengelolaan sumber daya, membangun jaringan, dan menciptakan ruang aktualisasi yang berdampak. Saya melihat banyak seniman muda yang luar biasa dalam hal teknis sebenarnya, namun kesulitan juga bertahan karena tidak memiliki strategi keberlanjutan. Sebaliknya ada juga seniman yang berhasil membangun karir kuat justru hadir karena mampu menyinergikan seni dengan strategi manajemen yang cerdas atau cukup baik. Dari kegelisahan itu, saya mencoba mencari jawaban atas satu pertanyaan besar, yaitu bisakah manajemen bisnis menjadi strategi eskalasi dalam dunia seni? Untuk menjawabnya, saya menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus dan berfokus pada salah satu figur yang cukup menarik perhatian di Bandung, yaitu Tony Antonius. Tony Antonius ini adalah seniman yang berhasil menyatukan dua dunia yang sering dianggap berseberangan, idealisme seni dan pragmatisme bisnis. Dia bukan hanya memproduksi karya visual, tetapi juga membangun sistem seperti mendirikan usaha kanvas roll, ruang kolektif Holy Space, dan secara aktif juga menginisiasi event-event seperti Bacon Camp dan Prelude. Praktiknya menunjukkan bahwa seni itu sebetulnya bisa dikelola seperti entitas bisnis tanpa kehilangan jiwanya. Nah, disinilah letak kekuatan dari seniman Tony Antonius sebagai studi kasus. Bagaimana ia mempraktikkan manajemen secara holistik maupun produksi, distribusi, hingga sampai ke monetisasi. Dan sekaligus menciptakan dampak sosial yang luas melalui pemberdayaan komunitas. Maka dari itu jurnal ini hadir bukan hanya untuk membaca ulang perjalanan dari Tony Antonius, tetapi juga untuk menawarkan refleksi dan pembelajaran bagi kita semua. Bagaimana membangun karya seni yang tidak hanya ekspresif, tapi juga strategis, tangguh, dan berkelanjutan. Lanjut mengenai metodologi, dalam jurnal ini saya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi ini secara khusus menyoroti praktik manajemen seni dari Tony Antonius, seorang seniman asal Bandung. Pendekatan studi kasusnya dipilih agar saya bisa mengkaji lebih dalam bagaimana Tony ini membangun strategi bisnis sebagai bagian dari perjalanan karir seninya. Untuk pengumpulan data, saya juga menggunakan 3 teknik utama, yaitu yang pertama, melakukan wawancara langsung dengan Tony Antonius untuk menggali pandangan pribadinya terkait manajemen seni dan strategi bisnis yang ia jalankan. Kedua, saya juga melakukan observasi lapangan, khususnya ke ruang seni kolektif Holy Space, serta melihat langsung proses distribusi kanvas tersebut kepada beberapa seniman muda. Ketiga, saya juga melakukan studi pustaka dan analisis dokumentasi seperti arsip pameran, katalog karya, dan dokumentasi program-program seni yang dikelola oleh Tony Antonius. Secara teori, saya juga menggunakan konsep manajemen seni dan entrepreneurial artist, yaitu seniman yang mampu mengelola kreativitas dan sumber daya secara strategis. Tujuannya adalah untuk memetakan tahapan strategi bisnis ini yang dijalankan oleh Tony Antonius sebagai bentuk eskalasi karir seni rupa. Sekaligus juga melihat bagaimana strategi itu bisa diterapkan oleh seniman muda atau mahasiswa seni agar kita lebih adaptif, profesional, dan berdaya tahan di tengah dinamika industri seni kontemporer ini. Lanjut, mengenai hasil dan temuan. Temuan utama dari penelitian ini mengungkap bahwa praktik manajemen bisnis yang dijalankan oleh Tony Antonius bukan hanya strategi pribadi, tetapi justru menjadi model yang sangat relevan bagi para seniman muda maupun mahasiswa seni rupa yang sedang merintis karir di tengah kompleksitas ekosistem seni hari ini. Secara garis besar, jadi temuan ini dapat dirangkum dalam beberapa aspek utama,
yaitu yang pertama, pengelolaan sumber daya seni. Tony Antonius memulai dari kebutuhan dasar, yaitu kanvas, namun ia juga tidak berhenti pada produksi dan penjualan semata. Ia melihat potensi bisnis ini sebagai medium pemberdayaan komunitas dengan cara mendistribusikan kanvas secara gratis kepada beberapa seniman muda. Langkah ini bukan hanya kemurahan hati, tetapi juga strategi regenerasi yang membentuk jaringan kepercayaan dan memperkuat solidaritas. Bagi mahasiswa dan seniman pemula, ini justru memberi pelajaran penting bahwa ternyata mengelola aset bukan hanya untuk profit semata, tetapi juga bisa menjadi bentuk investasi sosial dan keberlanjutan ekosistem di seni rupa. Lanjut, manajemen jaringan sosial dan kultural. Jadi Tony Antonius ini aktif membangun jejaring mulai dari komunitas, ruang alternatif seperti Holy Space, hingga inisiatif kolaboratif lintas wilayah maupun lembaga. Ini menunjukkan bahwa kesuksesan seniman tidak hanya ditentukan oleh karya yang diproduksi, tetapi juga oleh relasi yang dirawat. Bagi mahasiswa ini jadi pengingat bahwa membangun karir seni tidak bisa sendirian, kita harus belajar menavigasi jaringan sosial sebagai modal budaya dan profesional. Lanjut, yang ketiga yaitu integrasi nilai seni dan strategi sosial ekonomi. Tony Antonius tidak pernah meninggalkan idealismenya sebagai seniman, namun ia juga tidak menutup mata pada pentingnya strategi ekonomi. Buktinya pameran tunggalnya yaitu Reimaginary Renaissance menjadi bukti bahwa eksplorasi visual yang kuat bisa dikelola dengan perencanaan matang dan jangkauan yang luas. Ini mengajarkan bahwa menjadi seniman hari ini berarti juga menjadi pengelola gagasan, waktu, sumber daya, maupun peluang. Semua ini membentuk rantai eskalasi yang strategis, yaitu produksi, branding, distribusi, lalu monetisasi. Lewat proses ini, Tony Antonius tidak hanya tumbuh sebagai individu, tetapi juga sebagai penggerak komunitas. Bagi kita mahasiswa dan seniman muda, temuan ini bisa menjadi semacam peta navigasi bahwa ternyata membangun karir seni itu bukan hanya soal bakat atau pameran saja, tapi tentang bagaimana kita mampu mengelola diri, karya, dan lingkungan kita dengan strategi jangka panjang dan nilai kolaboratif. Lanjut, interpretasi dan implikasi. Melalui temuan ini dapat kita simpulkan bahwa strategi manajemen bisnis yang dijalankan oleh Tony Antonius bukan sekedar alat bantu, melainkan juga fondasi penting dalam membangun keberlanjutan karir seni. Ia menunjukkan bahwa seniman muda kini tidak bisa hanya mengandalkan karya yang bagus, seniman juga harus mampu berpikir strategis, membangun sistem, dan juga merawat jaringan. Apa yang Tony lakukan bukan sesuatu yang eksklusif, justru tahapan-tahapan ini bisa dijadikan panduan praktis, terutama bagi mahasiswa atau seniman muda yang sedang memulai langkahnya di dunia seni rupa. Berikut ini adalah 8 tahapan yang saya buat mengenai eskalasi manajemen bisnis dalam seni yang bisa kita jadikan refleksi sekaligus inspirasi dalam membangun karir. Yang pertama, inisiasi personal. Mulailah dari yang paling dasar, berkarya dan menjual karya secara mandiri. Ini adalah momen pembuktian diri sekaligus fondasi ekonomi awal. Yang kedua, identifikasi sumber daya. Lihatlah sekeliling dan kenali aset yang bisa dikembangkan, bisa berupa keterampilan, koneksi, atau peluang pasar. Yang ketiga, distribusi komunal. Berbagilah, baik itu informasi, material, atau ruang. Berbagi membentuk jaringan, dan jaringan membentuk kepercayaan. Itu poinnya. Yang keempat, penguatan jaringan sosial. Terlibatlah dalam komunitas, kolaborasi, dan kegiatan kolektif. Jaringan adalah modal yang tidak terlihat, tapi sangat menentukan. Yang kelima, pembentukan institusi. Ciptakan ruang alternatif, bisa berupa studio kolektif, ruang alternatif, atau proyek bersama. Institusi ini akan menjadi infrastruktur bagi keberlangsungan. Yang keenam, konsolidasi ekosistem. Hubungkan aktor-aktor dalam dunia seni, seniman, kurator, galeri, media, bahkan sponsor. Ekosistem yang sehat akan menopang semua pihak yang terlibat. Yang ketujuh, ekspansi wacana. Perluaslah pengaruh, mulai melalui pameran berskala besar, publikasi, atau diskusi terbuka. Tujuannya bukan popularitas, tapi penguatan posisi dalam wacana seni. Yang kedelapan yaitu integrasi idealisme bisnis. Inilah kunci akhir, tetapi autentik secara artistik, sambil berpikir strategis secara ekonomi. Jangan melihat manajemen sebagai pengkhianatan terhadap seni, justru sebaliknya. Manajemen adalah jembatan agar karya seni bisa hidup lebih lama dan lebih jauh. Dari interpretasi ini, dapat kita simpulkan bahwa manajemen bisnis dalam seni bukan hanya tentang uang, tetapi tentang keberlanjutan, kemandirian, dan pengaruh yang lebih luas.
Ini adalah model eskalasi yang membumi, bisa dimulai dari ruang pribadi, berkembang menjadi ruang kolektif, dan pada akhirnya bisa membentuk perubahan dalam ekosistem seni itu sendiri. Sebagai mahasiswa seni atau seniman muda, kita juga tidak hanya ditantang untuk berkarya, tapi juga untuk membangun struktur yang bisa menopang karya itu sendiri. Terakhir, penutup kesimpulannya yaitu praktik Tony Antonius ini memperlihatkan bahwa manajemen bisnis dapat menjadi strategi eskalasi seniman yang efektif. Ia tidak hanya sukses secara personal, tetapi juga berkontribusi dalam keberlanjutan komunitas seni. Jurnal ini diharapkan bisa menjadi referensi strategis, terutama bagi mahasiswa seni yang ingin membangun karir yang mandiri, adaptif, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.